dan pengemudinya meninggalkan kendaraannya. Itu simpelnya. Atau kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Artinya mobil parkir di bahu jalan, pengemudinya meninggalkan kendaraannya. Seperti itu kan? Ya. Bisa ditinggal. Jadi itu solusinya dari Pak. Solusinya ya seperti itu. Yang kedua, solusinya penambahan rambu larangan parkir. Diperbanyak lampu larangan parkir di sepanjang jalan yang memang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Di situ contoh di kawasan pendidikan, kawasan perkantoran, kawasan pusat perbelanjaan yang memang digunakan banyak oleh pejalan kaki. Ada lagi? Belum kena? Ya, jadi itu kebijakan yang telah dilakukan dari. Kalau berdasarkan undang-undang seperti itu. Kalau kebijakan kita berikan teguran lisan, teguran simpatik agar tidak memarkir lagi di situ di bahu jalan. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kami itu disuruh membuat sebuah alternatif kebijakan. Jadi di sini kami membuat alternatif kebijakannya itu melalui edukasi, Pak. Edukasi ini bisa secara langsung dan secara media sosial. Jadi pihak kepolisian tuh mendukung tidak sebuah edukasi dari kami. Yang namanya edukasi, Mas ya. Edukasi itu adalah peran kita sebagai warga negara Republik Indonesia, warga masyarakat, warga Kota Palangkaraya, itu peran kita. Di mana kita ikut serta membangun masyarakat di situ. Intinya salah satunya melalui edukasi. Jadi kalau kita berbicara masalah masyarakat mengambil peran sebagai orang yang mengedukasi, itu sangat bagus. Ya, kami sangat mendukung. Banyak dari satuan komunitas, dari mahasiswa, bahkan pelajar yang membantu memberikan pendidikan masyarakat di bidang lalu lintas. Dan peran itu pun sudah, ini pendidikan ya, pendidikan kita punya kesepakatan kerjasama dengan Kepala Dinas Pendidikan. Ya, intinya tentang pembelajaran lalu lintas PPL di dalam pendidikan kewarganegaraan. Jadi di situ peran dari guru sebagai tenaga pendidik, guru mengambil peran, siswa mengambil peran. Nah sekarang mungkin mahasiswa mengambil peran, itu lebih bagus ya, bagian dari tanggung jawab kita sebagai warga negara, yang intinya peran serta kita ini untuk menciptakan keamanan, keselamatan, kelancaran, ketertiban berlalu lintas di wilayah hukum Kota Palangkaraya atau di wilayah hukum Polresta Palangkaraya ya, gitu. Kira-kira ada nggak kerugian dari sebuah edukasi ini, Pak? Kerugian dalam edukasi tergantung penyampaiannya. Sebenarnya kerugian itu muatan materi yang disampaikan. Contoh, karena edukasi di bidang lalu lintas ini luas adik-adik. Contoh kita mengambil, contoh sekarang kan ada 10 prioritas pelanggaran, dipersempit di situ. Kita ambil contoh itu saja, misalnya tidak menggunakan helm dan sebagainya, terus ada berboncengan, knalpot brong. Sisi mana yang mau diambil? 10-nya kah? Atau meluas ke yang lain? Kalau meluas ke yang lain, berarti durasi penyampaian edukasi secara durasi misalkan media sosial kan sedikit nih. Takutnya yang kita sampaikan kalau kita ngambil luas tidak tersampaikan. Kalau kita mengambil satu sisi, misalkan melanggar rambu atau melanggar traffic light, kita lebih terfokus. Dengan banyaknya video lagi, tiap 10 prioritas itu satu video gitu loh. Kalau kerugiannya tidak ada sebenarnya, cuman muatan materinya saja yang merasa rugi. Ini misalkan contoh kayak rekan-rekan mahasiswa mau mengambil tentang parkir di bahu jalan.